Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah Jurnalisme Online. Apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan pastinya semangat untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Di pertemuan ketiga kali ini kita akan mempelajari mengenai prinsip berita media online. Jadi kita nanti akan membedah kira-kira apa saja yang harus kita jadikan acuan dalam nanti kita membuat konten untuk media online dan nanti juga kita akan menyinggung sedikit mengenai konten-konten media online ada apa saja? Terutama hari ini kita akan membahas tentang tulisannya ya. Tapi di video kali ini kita akan bahas terlebih dahulu prinsip dasarnya media online terutama untuk membuat berita ini seperti apa? Acuannya apa? Ya, langsung saja saya share screen. Baik, ini dia yang akan kita pelajari, prinsip berita media online. Kemarin kalian sudah membedah ya, media online itu seperti apa, kalian sudah lihat halaman-halamannya, bentuk-bentuk beritanya seperti apa. Nah, ini akan sangat membantu kalian untuk perkuliahan hari ini. Jadi, seenggaknya sekarang kalian tuh sudah punya inilah ya, udah punya bayangan kira-kira apa yang lagi kita akan omongin di sini. Kita akan mulai refreshing dulu tentang berita. Saya tahu kalian sudah belajar mata kuliah lainnya ya terkait dengan jurnalistik, tapi biasanya suka lupa nih. Apa sih berita itu? Berita itu diartikan biasanya itu sebagai peristiwa ya. Jadi sebenarnya adalah berita ini fakta-fakta atau opini yang kira-kira tuh menarik untuk didengar oleh orang lain. Kalau di negeri Paman Sam nih ya, news ini dikatakan adalah singkatan dari North, East, West, and South. Apa maksudnya? Jadi ini adalah penggabungan kabar-kabar dari berbagai macam penjuru. Itu namanya news kalau di negeri Paman Sam ya. Nah, news itu harus memiliki elemen of surprise. Apa maksudnya elemen of surprise ini? Dia harus extraordinary ya. Kalau misalnya hal yang biasa aja ya nggak menarik untuk dijadikan news. Biasanya orang nyebutnya bad news is a good news gitu ya. Tapi mari di sini kita jangan terlalu fokus ke sana ya, karena nanti bisa leading ke hal yang salah karena sekarang tuh lagi berkembang model-model jurnalisme konstruktif, jurnalisme positif gitu ya, yang dimana kita sebenarnya bisa mengemas sebuah berita tanpa harus mengatakan bad news is a good news ya. Oke, jadi salah satu contohnya di sini is a very simple one ya. Kalau ada anjing nih bites a man, dia ngegigit orang, itu ya udah biasa, terjadi di mana-mana setiap hari gitu loh. Tapi kalau ada manusia nih bites a dog ya, dia menggigit anjing, nah itu baru extraordinary dan ada elemen of surprise-nya. Itu baru news. Seperti itu ya, kurang lebih ya, paham ya? Ada elemen of surprise-nya. Selanjutnya, sifat berita juga harus kita mengerti lagi ya, harus kita dalami lagi. Jadi yang namanya berita itu, satu harus akurat, ketika beritanya tidak akurat bukan berita namanya, jadi hoax ya. Nah, makanya sebagai seorang jurnalis kita harus double checking, kalau perlu multi checking ya, supaya kita benar-benar yakin kalau informasi yang akan kita sampaikan ini adalah akurat yang sebenarnya. Terus sifat berita yang lain dia juga harus berimbang. Maksudnya adalah cover both sides atau cover multiple sides ya. Jadi bukan cuma satu pihak doang karena nanti mungkin akan berat sebelah beritanya. Jadi yang namanya berita yang ideal adalah yang kita cover dua-duanya atau multiple ya. Berikutnya objektif. Jadi semuanya tuh harus objektif. Walaupun kita sebagai jurnalis nggak suka nih kita lagi bikin misalnya profil tokoh gitu, kita nggak suka sama tokohnya. Tapi ketika kita nulis, kita tidak boleh tuh memasukkan opini kita ke situ. Semuanya harus objektif, mendekati yang sebenarnya ya. Walaupun sih kadang-kadang bumbu subjektif itu susah gitu menghilangkan dari seorang jurnalis. Tapi sebagai jurnalis yang profesional, kalian harus bisa objektif. Ringkas dan jelas, mudah dimengerti. Ini harus dimiliki oleh sebuah berita, karena kenapa? Karena berita itu diperuntukkan untuk publik, masyarakat luas yang punya background pendidikan, ekonomi, kehidupan yang sangat berbeda. Ya, jadi sebisa mungkin dibuat seringkas dan jelas supaya semua orang itu bisa mengerti apa yang dimaksudkan dalam berita tersebut ya, mudah untuk memahaminya. Dan ini juga berkaitan dengan kebiasaan orang dalam membaca yang kita bahas minggu lalu ya, kebiasaan orang dalam membaca layar itu tuh mereka pengennya yang ringkes-ringkes aja di masa yang modern kali ini. Jadi berita itu sifatnya harus ringkas dan jelas.
terus juga harus hangat atau terbaru. Tapi sebenarnya nanti kita akan membedah nih, ada nih sebenarnya berita-berita yang mungkin nilainya tuh tidak terlalu tinggi, tapi tetap karya jurnalistik gitu. Tapi tetap aja kalau kita ngomongin news gitu ya, itu tuh harus panas, harus yang hangat ya. Jadi yang terbaru, yang paling kabar yang paling terupdate gitu, itu namanya adalah berita. Kalau misalnya ada berita tentang kebakaran hari ini, terus kita baru ngeberitain besok atau lusa, ya udah nggak hangat lagi karena kebakarannya udah padam, mungkin juga udah terselesaikan masalahnya gitu. Jadi yang namanya berita itu juga harus hangat atau panas atau terupdate. Jadi kalau misalnya kalian sama aja nih kalau lagi ngobrol sama teman kalian, dapat gosip kalau yang kalian udah tahu atau yang udah lama banget nggak penting kan. Tapi kalau gosip terbaru nih kayak apa, spill it out gitu kan. Nah, jadi berita itu harus hangat. Ini sifat-sifat beritanya, kalau kalian bikin karya jurnalistik ini semua harus ada ya. Akurat, berimbang, objektif, ringkas, jelas, dan hangat. Itu untuk berita secara umum. Kita bahas lagi, berikutnya ini yang lebih penting, unsur beritanya. Unsur beritanya ketika nanti kamu membaca ya, ketika nanti kamu menulis berita, harus ada unsur 5W1H ini wajib banget. Sering pasti kamu dengar, even sebelum kamu belajar tentang jurnalistik, kamu pasti sering ngedengar kalau kita nulis artikel harus ada 5W1H. Ini rumus wajib jurnalistik ya. Ada what, when, where, who, why, dan how. Tapi satu fakta nih saya sebarkan kepada kalian, kalau misalnya pada prakteknya di dunia jurnalisme online tuh ya, pada prakteknya kadang-kadang kan kita benar-benar kecepatan ya. Jadi kita benar-benar dituntut untuk kecepatan, jadi kadang-kadang sebuah artikel itu bisa dinaikkan tanpa ada unsur 5W1H-nya. Misalnya kayak gini, ini contohnya yang agak santai aja ya. Jadi kalian kenal KKI kan? Siapa di sini yang suka sama KKI gitu? Misalnya KKI upload nih di sosmednya gitu, dia lagi di rumah sakit, waktu itu kakinya kesakitan. Kalian inget nggak berita itu gitu ya? Nah ketika dia upload di sosmednya, kesakitan tuh dia, terus misalnya ada captionnya, aku terkuat lagi misalnya gitu. Nah kita bisa tuh membuat berita dari situ, kalau secara prakteknya ya, bukan teorinya. Kalau teorinya 5W1H harus dalam sebuah berita itu. Tapi pada prakteknya bisa tuh para jurnalis online cuman ngetik doang bahwa KKI mengalami musibah, dia dilarikan ke rumah sakit, terlihat dari sosial medianya dia mengunggah sebuah video di mana dia terlihat kesakitan, ditemani oleh beberapa rekannya, kemudian dia menuliskan pada caption-nya, "Aku tak tahan lagi," misalnya kayak gitu. Bisa tuh, itu naik, satu paragraf doang bisa. Itu naik ke online gitu, karena dibutuhkan kecepatan, kalau misalnya pada prakteknya gitu. Di situ kan, kalau yang tadi contoh saya nggak ada ya, di situ mungkin nggak ada why-nya kenapa, when-nya, kapannya nggak ketahuan, where-nya gimana gitu, cuman mungkin what, who, itu doang, what, who doang gitu kan. Nah, jadi pada prakteknya seperti itu. Kadang-kadang kalau jurnalisme online ini suka nakal ya, karena memang dikejar waktu, jadi dia bisa langsung menulis artikel gitu, tanpa harus memasukkan semua unsur di situ. Tapi kalau televisi, radio, seperti itu ya, itu masih memegang 5W1H. Itu sebenarnya pada prakteknya aja, kalau pada teorinya ya tetap ya sebuah artikel berita itu nanti kan diupdate. Jadi mungkin pertama kali dinaikkan baru satu paragraf, tapi kemudian ketika jurnalisnya sudah mendapatkan informasi dan konfirmasi lainnya gitu dari narasumber, ditambahin lagi, dilengkapi lagi artikelnya. Enaknya online tuh seperti itu ya, bisa dikurasi. Jadi artikelnya itu kalau misalnya salah, bisa dikurasi. Jadi akan lebih gampang, masukin dulu what sama who-nya, nanti sisanya nyusul gitu. Itu kalau online. Kalau televisi ya beda, harus ada gambar dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu cuman membuka insight ke kalian aja, pada prakteknya jurnalisme online itu sering nakal ya. Oke, selanjutnya ini yang most important thing ya, nilai berita. Jadi sebagai seorang jurnalis kita tuh harus punya kemampuan news judgment. Kalau orang jangan di-judge ya, kalau news kita judge gitu. Kira-kira sebuah peristiwa itu layak nggak sih untuk kita bikin menjadi sebuah berita dan diketahui oleh publik gitu. Nah, kita biasanya melakukan news judgment ini kan kita pakai indikator ya. Kalau kita menilai seseorang ya kan, mau menilai ini orangnya ganteng atau cantik, kita kan pakai indikator. Indikatornya apa? Misalnya hidungnya mancung atau
apa gitu kan, ada tuh indikator kecantikan atau kegantengan Indonesia gitu. Nah, kalau news kita juga memiliki indikator, tapi indikatornya lebih jelas nih, lebih berlaku universal. Namanya adalah the rule of eight, termasuk di dalamnya timelines, proximity, impact, prominence, conflict, human interest, audity, and currency. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Tapi terlepas dari si the rule of eight ini yang menjadi aturan universal dari jurnalistik, sebenarnya kalau mau gampang, yang penting peristiwa itu antara penting, menarik, atau keduanya. Jadi ada sebuah peristiwa nih, kalau menurut kalian itu penting, berarti itu udah bisa dibikin berita. Kalau menurut kalian itu menarik, itu juga bisa dijadiin berita. Apalagi kalau punya dua-duanya, penting dan menarik gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang orang-orang masih suka bingung ya. Nanti dulu, nanti dulu. Gimana cara kita menentukan ini penting atau menarik? Indikatornya apa? Nah, kalau kamu masih bingung menentukannya, kamu bisa kembali melihat lagi the rule of eight-nya. Ada 8 hal yang kita bisa jadikan indikator untuk news judgment, ya, untuk mengidentifikasi nilai berita. Ini dia the rule of eight, who cares method. Ada 8, saya kasih warna merah semua biar kalian hafal ya. Jadi ini harus di luar kepala gitu, walaupun ada yang dari PR mungkin, bukan cuma broadcast journalism doang ya, tapi ini juga penting sebagai insight atau pengetahuan umum kalian ya. Jadi yang pertama itu ada waktu, kedekatan, dampak, tokoh publik, konflik, keunikan, drama, dan trending topik. Kita bahas satu persatu. Mengenai timelines, waktu ya. Jadi kalau misalnya beritanya itu aktual tadi, baru, hangat gitu ya, maka semakin tinggi nilainya. Kenapa ada news daily? Kenapa ada berita kalau misalnya yang paling depan itu halamannya kan kalian kemarin lihat tuh ada sport, ada segala macam, tapi yang di depan yang di headline-nya pasti yang terbaru-terbaru. Angka corona yang paling baru, positif corona yang terbaru, atau hal-hal lainnya yang terbaru. Itu karena memang semakin baru berita tersebut, nilainya akan semakin tinggi. That's why waktu ini ada di peringkat pertama dalam the rule of eight ya. Jadi itulah, makanya kita kan berpacu pada kecepatan, online juga, itu karena memang yang namanya news itu adalah kebaruan ya. Kalau jurnal mungkin penelitiannya tahun 2016 bisa publish di jurnalnya baru 3 tahun sebelumnya, setelahnya gitu. Tapi kalau news nggak, terjadi sekarang, naik sekarang gitu ya, kebaruan penting. Nah terus yang kedua, proximity atau kedekatan. Yang namanya peristiwa bisa kita anggap atau kita jadikan berita kalau kira-kira ada kedekatan dengan audiensnya ya. Karena kita tuh suka mendengarkan sesuatu yang ada di sekitar kita, yang kita ketahui gitu, ada kedekatan. Bisa secara geografis atau emosional ya. Mungkin misalnya kita kalau misalnya ngomongin Barack Obama gitu ya, dia kan jauh ya di Amerika, tapi kan punya kedekatan emosional karena kita mengenal dia sebagai seorang tokoh gitu ya. Atau hal-hal lainnya misalnya orang Indonesia nih yang mostly penduduknya Islam gitu ya, kalau misalnya sesuatu terjadi di Arab Saudi pasti peduli juga gitu, karena itu adalah pusat kota atau peradaban Islamnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu deh, ada kedekatan. Kita sebagai orang-orang UPJ pasti seneng kan kalau ngedengerin berita tentang UPJ. Selain kedekatan, kita juga harus melihat impact atau dampaknya. Kira-kira peristiwa ini akan berdampak kepada berapa orang nih? 1, 2 doang? Atau banyak orang gitu? Semakin banyak orang yang terdampak, semakin tinggi nilai beritanya dia. Contohnya nih, kebijakan PSBB untuk menghadapi masa pandemi. Ya kan? Kalau kebijakannya diaplikasiin kayak kemarin nih untuk kedua kalinya oleh Pak Anies Baswedan, kan banyak yang akan terdampak. Kantor-kantor jadi pada WFH lagi, mal-mal jadi tutup lagi, tempat-tempat pariwisata yang tadinya sudah mulai agak dibuka, acara-acara yang tadinya sudah boleh ada mungkin untuk studionya doang gitu ya, sudah boleh. Nah, kemarin tuh benar-benar PSBB ketat lagi. Nah, itu kan akan berdampak sama banyak orang. Jadi as soon as possible harus diberi atau di-deliver informasi tersebut ke masyarakat, biar masyarakat tahu akan ada dampak nih setelah PSBB ini diadakan kembali, diketatkan kembali gitu ya. Nah selanjutnya prominence atau tokoh. Keberadaan tokoh penting itu juga menarik ya buat audiens ya. Kayak kamu nih, pecinta Korea misalnya gitu. Kalau ada artis-artis Korea, berita-beritanya pasti kan seneng gitu nontonnya atau bacanya gitu. Jadi prominence atau tokoh ini juga bisa meningkatkan
daya tarik seseorang untuk membaca sebuah artikel gitu, atau curiosity seseorang untuk membaca sebuah artikel. Misalnya nih, di sini saya taruh Presiden Jokowi sama cucunya Jan Etes gitu ya, pergi nih ke mall, main-main, itu kan jadi berita banget gitu untuk para wartawan, karena pasti banyak audiens di rumah yang nungguin beritanya Jan Etes dan Jokowi nih. Tapi kalau misalnya kita ke mall, saya gitu ke mall, ya siapa yang peduli gitu kan? Nggak peduli juga gitu. Nah, jadi tokoh ini penting. Kemudian konflik berikutnya ya. Konflik ini adalah berangkat dari teori bahwa semua manusia secara psikologi itu senang yang namanya konflik. Jadi kalau misalnya ada cerita yang konfliknya semakin complicated, kita akan semakin seneng ngelihatnya. That's why kenapa sinetron yang pengen ditonton orang banyak, konfliknya tuh biasanya banyak gitu, berantem terus, karena itu tuh membangun curiosity orang untuk mengetahuinya. Contohnya nih, ada kasus kemarin belum lama ya, Isabella Guzman yang kembali viral lagi beberapa bulan lalu. Dia terlibat dalam kasus pembunuhannya, dia membunuh ibu kandungnya secara sadis gitu. Nah, kenapa itu bisa happening gitu? Karena ada konflik di situ dan konfliknya out of the box gitu. Jadi orang tuh, waduh konfliknya parah banget ya, dia membunuh ibu kandungnya sendiri gitu. Nah, jadi kalian juga jadiin pelajaran kalau ada sebuah peristiwa terus konfliknya complicated, itu pasti worth untuk diberitakan. Selanjutnya oddity atau keunikan ya. Sesuatu yang tidak lazim itu juga layak untuk dinaikkan ke berita ya, ditulis beritanya. Misalnya ibu melahirkan 7 anak dengan selamat, terus tukang beca yang miskin gitu, yang susah hidupnya tiba-tiba dapat uang 1 karung gitu di jalan misalnya. Itu kan sesuatu yang unik lah gitu, unik juga bagus untuk dibikin tulisan atau berita. Human interest ya, human interest juga ini merupakan faktor yang harus kita pertimbangkan, sesuatu yang kira-kira membuat jiwa kita tuh sebagai manusia terhenyung gitu ngedenger beritanya. Jadi misalnya nih kalau di sini kalau misalnya ada warga yang positif corona kan kita agak biasa aja gitu ya, apalagi sekarang setelah sudah banyak nih yang terkena gitu, yang positif corona, kayaknya udah biasa aja. Tapi kalau misalnya kita ngedenger bayi positif corona itu kan kayak, ya ampun kasihan banget bayi baru lahir gitu kan. Nah itu tuh juga jadi power dalam sebuah berita. Jadi ketika ada human interest-nya yang bikin perasaan kita terhenyung untuk mendengarkan berita tersebut, itu juga menjadi kekuatan dalam berita ya, bisa diberitakan juga hal-hal seperti itu. Kalian harus sensitif nih sama hal-hal yang kira-kira bisa menggugah perasaan orang gitu. Berikutnya currency atau viral, trending ya. Jadi kalau sesuatu viral di internet nih, khususnya di media online ya, khususnya di media online, itu kan sering banget ya setiap harinya selalu ada yang viral nih gitu. Entah itu di YouTube, di Instagram, atau di platform-platform lainnya gitu. Nah ketika ada yang viral tersebut, kita sebagai seorang jurnalis online harus sigap gitu. Ntar kalau misalnya ada yang viral langsung samber, langsung bikin beritanya. Kenapa? Karena itu yang dicari sama orang ya. Jadi jurnalis ini tuh masih, kenapa sekarang masih ada di tengah-tengah orang tuh udah bisa memberitakan sesuatu sendiri di tengah-tengah jurnalisme warga. Kenapa jurnalistik itu masih ada gitu, jurnalistik perusahaan ya, jurnalistik profesional itu masih ada. Karena semua orang tuh akan melihat atau mencari sumber utama berita tuh pasti ke perusahaan berita gitu, ke media online untuk mengkonfirmasi. Karena mereka yakin apa yang keluar di media online itu adalah yang paling benar, yang bebas hoax gitu. Karena didirikan oleh perusahaan, ada jurnalis profesionalnya gitu yang memverifikasi informasi tersebut. Jadi whatever going on di dunia maya gitu ya, ketika ada yang viral, mereka tuh akan tertarik untuk lihat artikel yang membahas hal viral tersebut, karena pasti mereka ingin mencari informasi yang terkonfirmasi ya dari media gitu ya. Jadi sekarang trennya seperti itu. Kalau misalnya dulu di televisi dan koran, seorang jurnalis itu membuat agenda setting gitu ya, oke kita akan main ini, kita akan main ini gitu, bener-bener menguasai media ibaratnya kayak gitu, menguasai isu, apa yang
dimunculkan di TV adalah decision-nya para produser dan juga jurnalis televisi, tapi kalau online sebenarnya produser tuh tidak berpengaruh itu lagi ya. Produser-produser ini ya lama-lama gitu, para jurnalis ini terbawa juga gitu dengan hal-hal yang viral di dunia maya gitu. Mereka harus mengikuti ketika ada yang viral ini, oke bikin beritanya. Ada viral ini, oke bikin beritanya. Supaya apa? Supaya diklik makin banyak orang dan mereka bisa memenuhi target finansialnya atau keuangannya gitu ya. Jadi kalian harus mencoba berpikir secara holistik. Kayak gitu kira-kira. Nah, jadi viral itu dalam jurnalisme online penting. Sesuatu yang viral harus kita bikin artikelnya ya. Oke, itu tadi adalah semua yang harus kalian ketahui ya, the rule of eight, yang akan menjadi indikator kamu untuk menilai sebuah berita. Waktu, kedekatan, dampak, tokoh publik, konflik, keunikan, drama, ya, human interest, atau juga trending topiknya. 8 hal tersebut. Itu gampang ya, sebenarnya saya yakin kalian sudah banyak mendengar ya tentang hal ini gitu. Ini cuma refreshment aja dan pendalaman sedikit. Saya harap kalian sudah benar-benar paham semuanya. Dan kalau misalnya semuanya sudah paham, alhamdulillah kita bisa lanjutkan ke video berikutnya. Video berikutnya ini kita akan membahas mengenai konten-konten media online, tapi kita cuma akan membahas tulisannya aja. Baik, kalau gitu video kali ini saya akhiri dulu. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini. Silahkan lanjutkan ke video berikutnya. Dadah.